Oke, kali ini kita akan bahas salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah yang miris, karena ini semua lahir bukan dari jenderang perang, tapi dari sebuah kesalahpahaman yang fatal. Kalimat ini, wah, dalam banget ya. Dan ini langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Jadi pengingat, kalau kata-kata dan cara kita menafsirkannya, itu bisa jadi jauh lebih tajam daripada sebilah pedang. Ini dia nih, inti misterinya. Gimana ceritanya, sebuah acara yang harusnya jadi perayaan penyatuan dua kerajaan, malah berakhir jadi ladang darah. Nah, ini yang akan kita bedah sama-sama. Oke, yuk kita mulai. Biar ngerti gimana tragedi ini bisa sampai kejadian, kita perlu mundur dulu, jauh ke pertengahan abad ke-14. Ke masa di mana sebuah kerajaan besar lagi ada di puncak-puncaknya. Coba bayangin, sebuah imperium yang saking kuat dan luasnya, mereka itu jadi sangat percaya diri. Mungkin malah terlalu percaya diri. Atmosfer politik yang kayak gini nih, yang jadi panggung buat konflik yang bakal terjadi. Awal dari semua ini sebenarnya niatnya baik banget loh. Ada sebuah rencana pernikahan politik yang tujuannya itu buat damai, buat memperkuat ikatan antara dua kerajaan besar. Nah, dari sisi kerajaan Sunda, lamaran ini tuh sebuah kehormatan besar. Dianggap sebagai pengakuan kalau mereka itu setara. Jadi mereka datang ke Majapahit bukan sebagai bawahan, tapi sebagai tamu agung, dengan kepala tegak, siap menyatukan dua kekuatan. Sekarang kita masuk ke momen paling krusial. Lokasinya di sebuah tempat yang namanya bakal selamanya diingat dalam sejarah, Lapangan Bubat. Disinilah dua cara pandang yang berbeda total bertemu dan akhirnya berbenturan. Disinilah letak masalahnya. Beda banget cara pandangnya. Buat Gajah Mada, ini adalah puncak dari Sumpah Palapanya. Momen di mana Sunda akhirnya takluk di bawah Majapahit. Jadi, sang putri harus diserahkan sebagai upeti, sebagai tanda takluk. Tapi, buat orang Sunda, permintaan ini, wah, ini penghinaan terbesar. Putri mereka itu calon ratu, mempelai wanita, bukan barang persembahan. Kalau diplomasi udah gagal dan tafsir udah beda jauh kayak gini, negosiasi jadi buntu. Yang tersisa cuma satu, harga diri. Dan di Lapangan Bubat, kehormatan jadi sesuatu yang harus dibela sampai titik darah penghabisan. Dan kita harus coba pahami posisi mereka. Buat rombongan Sunda, mundur itu artinya malu seumur hidup. Harga diri kerajaan hancur. Jadi, melawan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa buat mereka. Ini udah bukan lagi soal politik, tapi soal kehormatan. Hasil akhirnya benar-benar cepat dan brutal. Ini bukan perang besar, ini pembantaian. Raja Sunda gugur, semua pengiringnya tewas, dan sang putri sendiri memilih jalan yang paling tragis untuk menjaga kehormatannya. Lapangan Bubat pun basah oleh darah. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu pertanyaan besar. Di mana Raja Hayam Wuruk? Apa yang dia lakukan saat calon istri dan calon mertuanya dibantai di depan gerbang kerajaannya sendiri? Nah, disinilah kita lihat sebuah kegagalan kepemimpinan yang luar biasa. Entah Hayam Wuruk itu setuju atau enggak, sikap diamnya di momen paling genting itu dianggap sebagai lampu hijau. Dalam politik, kadang-kadang tidak bertindak itu justru sebuah tindakan, dengan konsekuensi yang paling fatal. Efeknya itu bukan cuma soal politik. Ini jadi luka budaya yang dalam banget, menciptakan jurang permusuhan antara dua etnis yang harusnya bisa jadi saudara. Warisan pahit yang usianya bahkan lebih panjang dari kerajaannya sendiri. Sekarang, mari kita lihat dampak jangka panjangnya. Tragedi ini ternyata nggak cuma menghancurkan harapan kerajaan Sunda. Ironisnya, tindakan ini justru jadi awal mula retaknya fondasi Majapahit itu sendiri. Ambisi Gajah Mada yang tadinya jadi kekuatan Majapahit, malah jadi bumerang. Setelah tragedi Bubat, pengaruhnya langsung merosot. Ekspansi Majapahit jadi melambat, dan citra kebesaran Majapahit, ya, tercoreng oleh darah yang seharusnya tidak pernah tumpah. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini? Bubat itu kayak peringatan abadi. Peringatan bahwa kekuasaan besar butuh kebijaksanaan yang lebih besar lagi. Peringatan bahwa memaksakan kehendak pada budaya lain hanya akan melahirkan perlawanan. Dan yang paling penting, seorang pemimpin akan selalu dinilai baik dari tindakannya maupun dari diamnya. Saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Tragedi Bubat ini menunjukkan gimana perebutan makna sebuah simbol penaklukan, lawan simbol kehormatan, bisa meledak jadi sesuatu yang jauh lebih merusak daripada perang fisik itu sendiri. Sebuah pelajaran yang rasanya masih sangat relevan sampai hari ini, bukan?